Ketika saya mengetahui salah satu program dari BNPT ada family visit, saya sangat bersyukur, sangat bergembira karena pada akhirnya saya bisa bertemu dengan anak dan istri saya yang ya tentu sudah sekian lama kalaupun ada fasilitas komunikasi hanya lewat offline yang hanya bisa mendengar suara atau melihat wajah di kamera. Begitu ketemu langsung sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali dengan fasilitas program ini. Saya sangat berterima kasih dengan fasilitas ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu karena sudah lama ya kita berpisah. Dalam konteks ini kami BNPT bersama Lapas ya itu sedang melakukan pendekatan manusiawi yang menggunakan logika. Tapi dengan ketemu keluarganya, ketemu dengan keluarga sesama napiter, kemudian juga nanti kita lakukan pendidikan, pelatihan, pembinaan keagamaan, wawasan kebangsaan, maka insya Allah mereka akan kebuka paradigma berpikirnya, wawasannya, kemudian dia akan menyadari dalam hatinya. Nah inilah program daripada deradikalisasi. Semoga Abi bisa menjalankan hukuman ini dengan sabar dan lebih baik ke depannya demi anak-anak dan keluarga. Sebelumnya kita buka acara hari ini dengan mengucap basmalah. Family visit ini adalah kegiatan Lapsuster, ya lapas khusus ya terorisme yang diselenggarakan oleh BNPT bekerja sama dengan Dirjen Lapas ya. Tentu kita juga mengundang para ulama ya, di sini ada Ustadz Dr. Taufik ya, dan ini menjadi ranah daripada Subdit Lapsuster di bawah Direktorat Deradikalisasi BNPT RI. Kegiatannya adalah mensilaturahmikan antara napiter dengan keluarganya. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa Timur, dan beberapa daerah di Indonesia kita fasilitasi, kita inapkan di hotel, kemudian kita temukan. Ya, ini kegiatan ini selama 2 hari. Dalam rangka apa? Dalam rangka pendekatan kemanusiaan, dalam rangka mengambil hati mereka. Ini menjadi ranah daripada rehabilitasi ideologi, rehabilitasi sosial atau dalam rangka memoderasi. Ya, makanya kita mengundang juga Ustadz untuk memberikan mau'idhah hasanah, tausiah, pemahaman keagamaan maupun pemahaman wawasan kebangsaan. Radikalisme terorisme ini akarnya kan ideologi. Nah ideologi ini kan paradigma yang sudah terbangun di mindset, kalau sudah parah dia masuk ke hati. Makanya pendekatannya harus manusiawi, pendekatan kemanusiaan. Kalau dalam konteks keagamaan, bahwa yang bisa membuka hidayah, seseorang bisa sadar, bisa moderat kembali ke NKRI, itu adalah hidayah dari Tuhan. Tetapi Tuhan memurkai hambanya yang tidak menggunakan akal. Nah, dalam konteks ini kami BNPT bersama Lapas ya itu sedang melakukan pendekatan manusiawi yang menggunakan logika, ya membuka paradigma berpikir mereka. Inilah bagian daripada rehabilitasi ideologi
reedukasi sekaligus reintegrasi sosial supaya mereka tidak eksklusif tapi menjadi inklusif. Karena salah satu karakter kelompok radikal atau orang-orang napiter itu biasanya dia eksklusif, intoleran ya. Tapi dengan ketemu keluarganya, ketemu dengan keluarga sesama napiter, kemudian juga nanti kita lakukan pendidikan, pelatihan, pembinaan keagamaan, wawasan kebangsaan, maka insya Allah mereka akan kebuka paradigma berpikirnya, wawasannya, kemudian dia akan menyadari dalam hatinya. Nah inilah program daripada deradikalisasi. Apapun yang terjadi, bukan satu ada untukmu. Tentuan khususnya kalau mereka masuk ke Lapsuster, ya masuk ke Lapsuster itu berarti mereka harus sudah ikrar NKRI. Karena apa? Dengan ikrar NKRI mereka bisa mengikuti program deradikalisasi. Karena program deradikalisasi ya itu sifatnya sukarela. Nah kalau mereka menolak ya nggak akan bisa mengikuti program deradikalisasi. Ya, nah akan bisa mengikuti program deradikalisasi kalau mereka sukarela. Ya, kalau sudah sukarela berarti sudah ada penurunan tingkat keterpaparan. Ya, berarti dia sudah mulai kooperatif. Ya, tinggal pelan tapi pasti kita lakukan proses deradikalisasi. Ini alhamdulillah ini 27 semua ya. Siap. Semua keluarganya hadir semua ya. Siap. Nah, semuanya hadir. Alhamdulillah ini lebih optimal daripada sebelumnya. Khusus untuk WBB di Lapsuster ya, ini akan kami program secara optimal ya, akan kita eksplor potensi dirinya ya, sehingga nanti begitu keluar mereka menjadi agen of change, agen-agen perubahan, menjadi duta-duta BNPT ya. Mungkin yang pandai dia kiro atau koriah nanti bisa juara ya, nanti dilatih sama ustadz. Kemudian kita ajari keterampilan bertani, kita ajari keterampilan menjahit, kita ajari perbengkelan, kita ajari apa potensi mereka apa, kita eksplor seoptimal mungkin sehingga begitu keluar ideologinya sudah moderat dan mereka bagian daripada mujahid NKRI, menjadi duta-duta BNPT untuk bela negara NKRI. Saya masa hukuman 4 tahun 6 bulan dan sekarang sudah menjalani 2 tahun. Sisanya berarti masih 2 tahun 6 bulan, tapi semoga nanti ada potongan-potongan remisi atau pembebasan bersyarat sehingga bisa kurang dari 2 tahun 6 bulan bisa segera bebas. Saya punya 1 anak, ketika saya masuk penjara anak saya berumur 17 tahun, masih SMA. Pas ketika itu kenaikan kelas, dia naik kelas 3 SMA. Ketika saya ditangkap, tentu saya sangat sedih karena anak saya justru pada saat yang sangat penting untuk didampingi saya, menyelesaikan masa studi di SMA, kemudian harus memilih kuliah, ini tentu harus ada pendampingan karena ini jenjang untuk masa depannya. Tapi bagaimana lagi, karena memang saya qadarullah mengalami ini, maka saya hanya bisa berdoa dan tentu jalur komunikasi yang juga mungkin terbatas, saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa membimbing dan memberi nasihat kepada anak saya. Meskipun mungkin memberi nasihat, tapi kondisi saya sendiri juga harus bersabar juga menghadapi semua yang saya alami ini. Ketika saya mengetahui salah satu program dari BNPT ada family visit, saya sangat bersyukur, sangat bergembira karena pada akhirnya saya bisa bertemu dengan anak dan istri saya yang ya tentu sudah sekian lama kalaupun ada fasilitas komunikasi hanya lewat offline yang hanya bisa mendengar suara atau melihat wajah di kamera. Begitu ketemu langsung sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali dengan fasilitas program ini. Saya sangat berterima kasih dengan fasilitas ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu karena sudah lama ya kita berpisah. Banyak sekali ya. Ada Bandeng Presto, khas daerah kami. Banyak sekali buah-buahan. Mungkin kan di sini jarang dapat buah-buahan ya. Gitu. Banyak sekali makanan-makanan yang kami bawa, semoga bisa membahagiakan Bapak suami saya.
Yang pertama yang sangat berkesan bagi saya adalah pada saat pertama kali ketemu. Karena sudah sedemikian lama, apalagi acaranya dibuat demikian dramatisir sehingga sangat menyentuh ketika bertemu dan kesempatan bercengkerama meskipun harus mengikuti kegiatan. Di samping itu juga pembinaan dan pengarahan tadi juga sangat bermanfaat bagi saya. Selama ini kan mungkin saya belum punya pengalaman usaha secara real ya, meskipun kecil-kecilan dulu ketika mahasiswa pernah jualan buku dan sebagainya. Tapi kenyataannya menghidupi keluarga, selama ini saya menjadi karyawan. Setelah ini saya berencana untuk membuka sebuah usaha, saya mulai dari berjualan. Kedepannya saya harapkan saya bisa membuat produk sendiri. Dari sisi jual makanan, itu yang rencana saya dan istri nanti mau coba buka setelah saya kembali bersama keluarga nanti. Penampilan dari bapak-bapak itu sangat menguras emosi, ya Allah. Ternyata perasaan saya itu terwakili sama dengan mereka gitu. Kemudian ulasan dari Bapak Direktur tadi juga sangat bagus, bekal bagi kita gitu. Bekal bagi keluarga, semoga bisa ya katakanlah ikhlas, kemudian ya baiklah pokoknya jadi keluarga yang baik ke depannya. Ya, jadi selama ini mungkin yang saya atau kami teman-teman lakukan sepertinya sebuah rasa penghargaan diri dengan mengikuti kelompok. Tapi ternyata di balik itu ada norma lain yang kami langgar. Dan kami menyadari bahwa ini ternyata tidak benar. Maka saya mengharapkan kepada teman-teman yang lain untuk segera meninggalkan kelompok-kelompok radikal yang mungkin bertentangan dengan pemerintah yang ada. Dan masyarakat juga untuk mewaspadai ketika ada anggota masyarakat atau anggota keluarga yang dikhawatirkan terjerumus kepada kelompok-kelompok yang menganut kekerasan. Ternyata setelah saya mengalami rangkaian kejadian ini, saya sangat menyesal pada akhirnya harus berpisah dengan keluarga dalam waktu yang sedemikian lama, dan ini menjadi titik balik saya untuk kemudian mengevaluasi bahwa selama ini memang saya salah dan saya harus memperbaiki untuk kemudian tidak terjerumus lagi dan akan fokus ke keluarga setelah ini. Harapan saya semoga suami saya tetap semangat, kemudian tetap menjaga ibadah dan selalu bersyukur apapun keadaannya, kemudian selalu mengikuti program yang ada. Masa yang saya jalani 3 tahun, di Gunung Sindur 9 bulan, terus dipindahkan ke Lapas Sentul. Anak saya 5, waktu itu saya ditahan, anak saya yang paling kecil, umurnya 4 bulan. Perasaan saya sangat sedih dalam kondisi saya jauh dari keluarga, terkhusus anak saya yang dimana kondisinya masih kecil, yang butuh perhatian kepada orang tuanya. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih khususnya BNPT yang menyelenggarakan kegiatan Family Visit ini, yang dipertemukan langsung oleh pihak BNPT, mempertemukan saya secara Masya Allah sangat syukur, dan saya berterima kasih kepada bapak yang terkait di BNPT ini sendiri. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa ketemu dengan suami saya. Saya membawakan oleh-oleh buat suami saya. Kue kesan. Sangat berkesan bertemu kepada keluarga, bersilaturahim kepada keluarga-keluarga para ex-napiter yang ada di Lapas Sentul ini, yang difasilitasi oleh Bapak Dirut. Masya Allah, kami sangat berterima kasih atas terselenggara ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan hikmat. Saya pesankan kepada ikhwah-ikhwah dan seluruh masyarakat agar senantiasa berhati-hati, khususnya untuk keluarga. Saya sangat
menyesali agar insya Allah ke depannya tidak ada lagi posisi seperti saya ini yang saya alami. Semoga Abi bisa menjalankan hukuman ini dengan sabar dan lebih baik ke depannya demi anak-anak dan keluarga.